Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurindasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, KAS dan setara KAS, tentang prosedur audit untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Lab Auditing. Yang pertama dari prosedur audit yaitu uji ketaatan. Pertama, tentukan sampel bukti pengeluaran dan penerimaan kas bank yang akan diperiksa untuk menyaksikan keabsahan transaksi. Diminta tanda tangan para pejabat yang berwenang itu di indeks TOC 2 dan TOC 4. Kemudian yakinkan bahwa semua dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas. Untuk menghindari bukti yang dipakai berulang-ulang itu di TOC 2 dan TOC 4. Kemudian uji kewajaran kas, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas di indeks C, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan itu di indeks C1 dan C2. Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan, serta bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas itu di C1 dan C2. Apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur (traced-back) ke tanggal neraca. Dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju (trace-forward) ke tanggal neraca. Itu di indeks C1. Bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan tanggal neraca di indeks C1. Kemudian periksa penjumlahan footing atau cross-footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Di sini terdapat di buku 1 halaman 52 dan juga 92, di mana buku kas itu diuji per tanggal transaksinya. Kemudian jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Yaitu di sini si penanggung jawab apabila terdapat selisih pada kas kecil maka akan ditanggung oleh kasir yaitu saudari Sabrina. Kemudian pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing tidak, buat daftar koreksi yang diperlukan di indeks C dan buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas itu di indeks C. Kemudian uji kewajaran bank. Yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif itu di C3 dan C4. Kemudian minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut. Meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar, dan setoran dalam perjalanan di C3.1 dan C4.1. Yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar. Yakinkan bahwa setiap pembukaan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu tidak. Yakinkan bahwa tidak ada labeling atau window dressing. Dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca itu di indeks TOC 2 dan TOC 4. Karena untuk rekening yang sudah tidak aktif, minta penjelasan dari klien dan sarankan untuk tutup saja. Tidak, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini dibuktikan di buku 1 halaman 129 dengan rekening koran dari bank CAB dan di halaman 130 rekening koran dari Bank Lipo, keduanya atas nama PT Sugus. Yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapat tingkat bunga yang lebih tinggi. Terdapat di halaman 123. Kemudian, periksa pendebitan dan kreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Ini meliputi vouching, bukti kas masuk, bukti kas keluar, kemudian penerimaan kas atau cek giro telah didukung dengan kwitansi dan slip setoran bank untuk dikelilingkan. Kemudian lakukan uji penerimaan dalam buku cek giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dicerna dengan benar. Itu di TOC 2 dan TOC 4. Apakah ada hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien representation letter, dan catat hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada manajemen. Dalam surat manajemen letter
di indeks C, kemudian buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan itu di indeks C juga. Lanjut di investasi jangka pendek, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek di indeks D, kemudian lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker pialang. Tidak, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dibandingkan dengan harga belinya. Itu terdapat di halaman 125. Kemudian periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu di halaman 123. Lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Itu di halaman 125. Bunga atas deposito rupiah itu senilai 30% per tahun, namun untuk dolar itu senilai 10% per tahun. Lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Iya, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Investasi pada saham ini sifatnya sementara, jadi tidak dimaksud untuk mengendalikan perusahaan. Kemudian kita akan lanjut ke berita acara pemeriksaan, di mana kita akan menghitung besaran kas besar dan kas kecil yang dimiliki oleh perusahaan. Nama perusahaannya PT Sugus dilakukan tanggal 5 Januari 2019 dengan pemegang kasnya Saudari Sabrina. Jadi di sini sisa uang kas menurut buku kas itu tertanggal 5 Januari 2019 itu 3 juta. Itu dibuktikan di halaman 124 dan mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019 itu jumlah debitnya 24 juta, jumlah kreditnya 24 juta, hasilnya nihil. Nilai sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu 3 juta. Kemudian pemasukan yang belum dikebukukan akibat dari giro yang diterima oleh kasir namun belum dicairkan sebesar 11.900.000. Pengeluaran yang belum dibukukan tidak ada sehingga jumlah sisa uang kas menurut kas besar adalah 14.900.000. Kemudian kita juga akan menghitung uang dalam kas berupa uang tunai dan uang logam, 125 lembar uang 50.000, 170 lembar 20.000, 101 lembar 10.000, 165 lembar 5.000 dengan total 10.985.000. Uang logamnya itu 14 keping 1.000-an dan 2 keping 500-an, totalnya itu 15.000. Jika di total 10 juta 985.000 ditambah 15.000 itu hasilnya 11 juta. Itu jumlah uang tunai. Terus ada surat berharga lagi dari giro tadi 11.900.000. Jadi 11 juta ditambah 11.900.000 hasilnya 22.900.000. 22.900.000 ini berbeda dengan pencatatan di buku kas besar sebesar 14.900.000. Terdapat selisih uang kas kelebihan 8 juta. Ini di indeks C1. Ini perhitungan kas besar. Kemudian berita acara pemeriksaan untuk kas kecil itu di indeks C2. Nama perusahaannya sama, PT Sugus, dilakukan tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kasnya itu Saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut tertanggal 5 Januari 2019 itu ada 2 juta. Mutasinya di debit dan kreditnya nihil. Sisa buku di tanggal 31 Desember 2018 juga nihil. Pemasukannya nihil, pengeluaran nihil. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil adalah 2 juta. Kemudian uang tunainya itu 12 lembar 50.000, 18 lembar 20.000, 23 lembar 10.000, dan 65 lembar 5.000. Totalnya itu 1.115.000 dengan uang logam 13 keping 1.000-an dan 4 keping 500-an. Itu 15.000. Jadi totalnya itu 1.530.000.
Di sini juga ada bon-bon yang belum diperhitungkan dengan total 270, sehingga jumlah uang dalam kasnya itu 1.800.000. Beda dengan eh, sisa uang yang di buku kas kecilnya 2 juta, maka terdapat selisih uang kas kurang 200.000. Dari selisih ini, maka kita ke indeks C di bagian catatan pemeriksaan. Di sini ada keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil ditemukan terdapat penerimaan yang belum dibukukan bagi lubang CAB 10 juta, giro bank NIB 1 juta dan giro bank IIB 400.000. Dengan jurnal yang diperlukan yaitu kas pada piutang usaha PT Merdeka 10 juta, kas pada piutang usaha PT Wahana 1.500.000 dan kas pada piutang usaha PT Zaira 400. Kemudian tadi di kas besar itu terdapat selisih perhitungan 6 juta, yaitu 6 juta itu milik PT Pelita yang digabung oleh kasir, dan 2 juta itu merupakan tagihan dari PT Merdeka yang belum dicatat oleh kasir. Dan yang ketiga itu selisih perhitungan kas kecil tadi, yaitu sebesar 200.000 itu jurnal yang diperlukan yaitu piutang lain-lain pada beban yang masih harus dibayar sebesar 200.000. Setelah melakukan perhitungan pada buku kas besar dan kas kecil, kita akan lanjut ke perhitungan schedule rekening koran pada bank CAB di indeks C3.1. Selanjutnya kita akan menghitung rekonsiliasi pada bank CAB. Di sini saldo menurut rekening koran dari bank CAB itu ada 4.351.410, dan saldo menurut pembukuannya itu ada 5.894.910. Di sini ada beberapa hal yang belum dicatat di pembukuan perusahaan, yaitu di penerimaan utang sebesar 10.600.000, jasa giro yang belum dicatat sebesar 156.500, kemudian eh, kurang catat dari transaksi yaitu 990, berit giro 02.200.000, serta administrasi bank 55.000. Dan saldo menurut rekening koran yang belum dicatat di rekening koran ada setoran dalam proses sebesar 20 juta dan juga bilik giro yang beredar itu sebesar 11 juta. Jadi jurnal yang dibutuhkan itu yaitu terjadi kurang catat pembayaran utang kepada PT Berkat yang seharusnya 101.100.000 rupiah dicatat 100.110.000. Jadi jurnal perbaikannya itu utang usaha pada Bank CAB 990. Kemudian perusahaan belum mencatat penerimaan dari PT Lestari berupa bank jurnalnya Bank CAB pada piutang usaha 10.600.000. Kemudian bilet giro yang diterima dari pelanggan kosong. Jadi pas dicairkan bilet giro tersebut kosong, jadi jurnalnya itu piutang usaha pada Bank CAB 2.200.000 dan biaya administrasi serta jasa giro, biaya administrasi bank CAB pada pendapatan lain-lain sebesar 25.000, 131.500 dan 166.500. Ini semua ada di halaman untuk yang rekening korannya PT, rekening korannya CAB itu ada di halaman 129, terus rekening korannya PT Bank Lopo itu ada di 130. Kemudian kita akan ke C4.1, yaitu
rekonsiliasi Bank Lopo, menurut saldo rekening korannya itu ada 5.092.640, saldo menurut pembukuannya itu 36.640.414. Di sini terdapat beberapa penyesuaian, yaitu di pembukuannya itu penerimaan piutang tidak dicatat 3.750, jasa gironya belum diakui, terus biaya ceknya 18.000, biaya administrasinya bank 5.000, dan bilet kosong 3.350. Kemudian di saldo menurut rekening korannya itu terdapat beberapa yang belum tercatat, belum terakui, yaitu setoran dalam proses 37.500, setoran tunai 2 juta, kemudian bilet giro yang beredar punyanya PT Elang itu 2 juta, dan punyanya PT Caraka itu 5.500.000, dengan total keseluruhan itu 37.092.640. Di sini indeks C4-nya itu perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Jurnalnya Bank Lopo pada piutang usaha 3.750. Perusahaan belum mencatat biaya giro administrasi bank dan jasa gironya, beban administrasi Bank Lopo pada pendapatan lain-lain. Kemudian bilet giro yang ditolak belum dicatat oleh perusahaan itu piutang usaha pada Bank Lopo 3.750. Jadi penyesuaian ini, pencatatan ini kita masukkan di indeks C. Di sini, jadi 11.900.000 ini itu diambil dari sini 10 juta tambah 1.500.000 tambah 400.000. Uang CAB-nya di debitnya 10.731.500 itu diambil dari 10.600.000 ditambah 131.500. Kreditnya itu 990 ditambah 2.200.000. Kemudian ini 3.802.226 itu punya Bank Lopo itu diambil dari indeks C4, yaitu 3.750 ditambah 52.226. Kemudian kreditnya itu diambil dari 3.750. Jadi totalnya, total per auditnya itu kas besarnya ada 14.900.000, kas kecilnya 2 juta karena dengan metode tetap. Bank CAB-nya ada 13.391.410, Bank Loponya ada 37.092.640, dengan total keseluruhannya itu 67.384.050. Kemudian kita akan mengerjakan TOC 2 dan TOC. Jadi TOC 2 ini uji transaksi penerimaan bank diambil di buku 1 halaman 76. Di situ terdapat faktur penerimaan bank, bukti penerimaan bank. Di situ diambil 5 transaksi sebelum penutupan buku. Jadi sebelum tanggal 31 Desember 2018. Itu di tanggal 27, 4, 12, 19, dan 10. Di sini jumlah kelengkapan dokumen pendukungnya itu sudah lengkap, kebenaran perhitungan matematisnya itu sudah benar dengan fakturnya dan buktinya, otorisasi sudah, kebenaran nomor akun itu tidak ada, dan juga kebenaran posting itu tidak, karena kelengkapan data yang kita terima itu tidak lengkap. Kemudian di uji transaksi pengeluaran bank itu terdapat di buku 1 juga di halaman 113. Kita juga mengambil 5 transaksi sebelum penutupan tahun buku sebelum tanggal 31 Desember 2018. Jadi kelengkapan dokumen pendukungnya itu lengkap. Kemudian keberhasilan perhitungannya lengkap juga. Otorisasinya terotorisasi, kebenaran nomor akun ada, kebenaran postingan tidak.
Kemudian kita pergi ke indeks D, yaitu di surat berharga. Pada indeks D diketahui bahwa deposito berjangkanya itu 1.450.000 itu terdapat di halaman 123. Di situ sesuai dengan per klien 1.450.000.000. Jadi yang kita hitung adalah investasi pada sahamnya. Di sini harga perolehannya PT Garam itu 100 juta karena awalnya 200 juta, tapi karena pada akhir tahun tersisa 10 lembar, maka nilainya itu menjadi 100 juta, PT Gudang jadi 170 juta, kemudian pada nilai akhir tahunnya menggunakan harga di akhir tahun dikalikan jadi 102 juta dan yang PT Gudang itu 167.500. Kemudian selisih 2 juta untuk PT Garam dan PT Gudang selisih 2.500.000. Jumlah selisihnya itu ada 500. Kemudian perusahaan belum mencatat penurunan atas nilai investasi sahamnya itu dengan penggunaan jurnal rugi penurunan nilai investasi 500 pada investasi pada sahamnya itu 500. Jadi 500-nya itu dimasukin di pare yang bagian kredit sehingga nilai investasi pada saham berubah jadi 264.500.000. Nilai total keseluruhan investasi audit itu 1.714.500.000. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.